Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder dari penerbit P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur dari penerbit P4I. Yang kami hormati Mr. Klikian Pradana SPD GRMM selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, izinkan saya Maulidi Arsimul Islamia untuk kembali memandu jalannya acara workshop virtual pada malam hari ini. Sekedar informasi bahwasanya workshop virtual pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva ini berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. Di mana dalam kurun waktu 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan dalam 5 hari tersebut terdapat 3 kali pertemuan secara online melalui Zoom meeting, yaitu tanggal 7, 8, dan 9 Agustus tiap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir pada workshop virtual pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva, di mana pada pertemuan pertama Bapak Ibu sudah berdiskusi terkait dengan pengenalan Canva, mulai dari membuat proyek di Canva, lalu tampilan antar muka di Canva, lalu kolaborasi mengenai Canva, serta mengeksplor hasil karyanya. Dan pada pertemuan kedua, Bapak Ibu juga sudah berdiskusi terkait dengan membuat lembar kerja awal, yaitu membuat lembar asesmen awal, membuat flashcard, tips desain grafik, dan juga mengeksplor hasil karya. Dan tentunya pada malam hari ini, nantinya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita tak kalah menarik sehingga Bapak Ibu bisa mahir dalam membuat lembar kerja inovatif dengan Canva. Selain itu, kami informasikan juga kepada Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di room chat karena segala bentuk administrasinya sudah tim kami handle, sehingga nanti terkait dengan fasilitas dari workshop virtual ini akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Begitu juga terkait dengan rekaman. Mungkin saat ini Bapak Ibu terkendala jaringan ataupun sedang dalam perjalanan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya workshop virtual ini direkam dan rekamannya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu, pada pertemuan ketiga ini apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melanjutkan diskusi terkait dengan pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Bapak Marsudi siap. Wah, Bapak Marsudi ini dari hari pertama sangat-sangat wow, antusias sekali. Semoga nanti di akhir kelas bisa menjadi sangat-sangat mahir dalam mengaplikasikan pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva ya Pak Marsudi, dan juga banyak sekali Ibu Bapak yang lain. Ibu Eka siap, lalu Ibu Stari siap, Ibu Linda siap. Wah, sepertinya semuanya sudah siap nih Mister Klik. Kalau begitu langsung saja kepada Mister Klik Kian Pradana SPDG RMM kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mauldi. Tentu senang sekali ya Bapak Ibu, ini kesempatan ketiga yang merupakan kesempatan terakhir ya Bapak Ibu untuk kita berdiskusi secara langsung. Untuk selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat tentunya dan semangat untuk bagaimana belajar nanti, belajar tentang Canva yang salah satunya akan menjadi alat nanti ya, alat Bapak Ibu untuk bisa untuk menyampaikan hal-hal kepada peserta didik kita tentu dengan sangat baik, dengan sangat yang bisa juga dengan estetik dan juga dengan indah Bapak Ibu, karena karakteristik anak didik kita tahu bahwa mereka adalah seseorang gitu ya, individu yang senang banget dengan visual-visual yang menarik. Makanya tentu perlu sekali kita sebagai pendidik untuk meningkatkan kapasitas kita. Salah satunya adalah mendesain. Dan tentu dibantu dengan aplikasi yang sangat mudah ini, aplikasi yang sudah semuanya, saya kira semuanya serba ada gitu ya. Palu gada ya, apa lo mau gua ada gitu, itu dari Canva ini Bapak Ibu. Dan Canva ini nanti tentunya menjadi salah satu yang mendukung Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya nanti
saya juga akan mereview sedikit di pertemuan yang ketiga ini, mereview sedikit pertemuan yang ketiga tentang bagaimana memanfaatkan Canva untuk mendesain sebuah lembar kerja, tentunya fokusnya di sini, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti Bapak Ibu akan bertanya tentang beberapa hal yang terkait dengan Canva, namun tidak terkait dengan lembar kerja tidak apa-apa. Oh, membuat ini bagaimana, membuat itu bagaimana, nanti selagi waktu kita diskusi masih ada, kita akan bahas, saya akan bahas, dan saya akan bantu Bapak Ibu semua. Nah, di kesempatan kali ini pertemuan yang ketiga, yang pertama akan saya lakukan adalah review tentang Canva. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang terlambat untuk bergabung. Dan mulainya dari mana sih? Nah, saya akan coba review sedikit gitu ya. Canva ini merupakan alat desain gitu ya. Canva ini merupakan alat desain. Kalau kita apa namanya? Kalau kita coba buka Canva itu cukup dibuka dengan canva.com. Apakah perlu menginstal aplikasi? Tidak juga. Tapi kalau install bisa nggak? Bisa juga. Hanya tampilannya sama. Kalau menurut saya untuk efisiensi perangkat kita supaya lebih lancar, tidak perlu install. Kita cukup buka saja di Google Chrome atau peramban apa gitu ya untuk browsing-browsingnya. Ketik saja canva.com dan pastikan di sini adalah terima cookie, oke, nggak masalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu untuk masuk dengan akun Google ini ya. Nah, kita masuk di akun Google kita, pastikan diisi akun Google-nya. Oke. Kemudian kalau sudah coba diisi, pasti itu akan masuk otomatis, ini akan masuk dengan di bagian sebelah kanan atas itu tertulis nama kita sesuai dengan email kita. Seperti ini punya saya, Kelian Pradana menggunakan akun Belajar ID. Pasti di sebelah kirinya adalah tim sekolah. Ini yang membedakan nanti Bapak Ibu menggunakan akun pro atau tidak, itu ada di bagian di sini Bapak Ibu. Ketika tidak ada mahkota kuning-kuning itu, berarti ini merupakan apa namanya? Canva Pro yang bisa Bapak Ibu akses, dan bisa semua menikmati semua gambar, semua template, semua desain-desain yang ada di Canva. Nah, kemarin ada beberapa guru juga yang saya undang ya, saya undang di tim saya karena memang belum tidak bisa mengakses hal tersebut, Canva Pro. Saya masih berikan kesempatan Bapak Ibu yang mau mendapatkan Canva Pro bisa coba posting karyanya, tandai saya, nanti saya akan berikan kesempatan untuk bergabung di tim saya. Nah, langkah pertama kemarin setelah menggunakan Canva ini, pastikan settingannya, pengaturan akunnya itu menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya, supaya lebih mudah ketika melihat rekaman-rekaman di Guru Inspiratif Indonesia ini. Nanti Bapak Ibu cukup cari dan pastikan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kalau sudah bahasa Indonesia, sudah oke, oke. Nah, itu kita bisa manfaatkan berbagai jenis desain yang ada di Canva. Nah, kalau sudah login, sudah bahasa Indonesia, apa yang perlu dilakukan? Ada 4 tips Canva kemarin. Bapak Ibu silahkan. Pertama, ketika kita mau mendesain apapun, tulislah di bagian ini, Bapak Ibu. Nah, mau desain apa hari ini? Itu jadi kuncinya di sini. Kita mau desain apa sih, gitu kan? Nah, kita bisa desain di sini, desain apa gitu. Tulis saja, Bapak Ibu. Kita mau desain apa di sana. Nah, kita mau tulis misalnya. Saya mau desain lembar kerja, lembar assessment awal. Gitu. Ada nggak sih gitu? Nah, banyak nih beberapa cek perasaan, asesmen non kognitif, bahkan sudah ada yang buat Bapak Ibu ini asesmen non kognitif ya. Di sini sudah ada yang buat asesmen non kognitif, tinggal kita langsung sesuaikan template-nya. Bisa kita pakai dan bisa kita edit. Dari kemarin misalnya kita ada seperti ini, untuk mengeditnya adalah mengedit dengan cara klik 2 kali ya Bapak Ibu ya. Klik 2 kali. Klik-klik 2 kali baru kita bisa edit. Kita bisa ganti apa namanya? Ganti untuk jenis fontnya, ukuran fontnya, untuk rata kanan, rata kiri, rata tengah gitu ya. Ada di sini juga dan Bapak Ibu bisa juga tambahkan halaman selanjutnya. Wow, seperti itu. Menu kemarin yang kita udah tahu, di sini udah ada desain juga. Ini contoh template-nya mau buat apa, tinggal kita pilih. Ada elemen yang untuk memunculkan gambar-gambar.
Misalnya kemarin gambar anak, ya. Oke. Nah, kita di sini akan dapat banyak gambar yang disediakan oleh Canva. Tinggal dipilih mana yang disesuaikan dan menambahkan teks. Silakan tambahkan teks sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Dan satu menu lagi yang kemarin adalah unggahan. Ini mengunggah mengunggah file yang ada di komputer kita. Contoh, saya akan mengunggah logo Merdeka Mengajar. Ini. Sudah masuk, kita turunkan. Nah, ini kita bisa memasukkan desain-desain yang ada di komputer kita, gambar yang ada di komputer kita untuk masuk di desain kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk reviewnya. Kalau sudah desain sudah selesai, kita mau mengunduhnya. Kalau mengunduh silahkan Bapak Ibu bisa untuk pastikan di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada menu khusus yaitu menu bagikan. Dari menu bagikan ini kita pilih unduh. Pastikan jenis file sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau butuh gambar-gambar, kita pilih JPG sama PNG. Kalau butuh langsung di print gitu ya, itu lebih baik PDF standar ini. Ini PDF standar itu lebih cocok. Apakah 2 halaman semuanya? Itu kita centang semua, atau hanya halaman 1 saja, atau halaman 2 saja. Kalau sudah selesai, kita pilih unduh. Nah, ini selesai seperti itu. Setelah kita unduh dalam bentuk masing-masing, otomatis dia akan masuk di download ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah masuk di download. Oke, udah aman. Nah, terus pertanyaannya biasanya bagaimana tersimpannya di mana gitu ya. Nah, kita cukup back aja Bapak Ibu ke beranda. Tidak perlu kontrol S atau apapun, ini filenya sudah tersimpan. Dan sudah ada di sana, itu sudah tersimpan dengan rapi di beranda di proyeknya. Nah, itu beberapa bab yang kita bahas di pertemuan yang pertama dan kedua. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang perlu saya bahas sebelum kita lanjutkan ke beberapa materi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, boleh tulis di kolom komentar, saya akan jawab beberapa pertanyaannya apabila ada pertanyaan sebelum saya akan melanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Ini membahas membuat ada beberapa agenda ya Bapak Ibu ya. Agendanya di sini. Nah, ada membuat desain dalam pembelajaran itu seperti apa, esensi desainnya seperti apa, dan membuat lembar kerja dan lembar refleksi. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan dituliskan sebelum saya akan melanjutkan ke beberapa pembahasan selanjutnya. Baik, cukup lelet ketika buka Canva. Nah, itu bisa jadi kalau untuk kecepatannya tergantung dengan device-nya dan juga eh, jaringan juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Jaringan juga sangat berpengaruh. Itu karena Canva itu dukungannya cuma dua. Satu laptop, kalau laptop aman buat browsing itu aman pasti. Yang kedua, kalau jaringannya browsingnya aman, nah itu aman lagi. Kalau jaringannya agak lambat, jadi Canva-nya juga agak lambat. Nah ini lagi, kalau kebutuhan untuk PowerPoint seperti punya saya nih, Wei. Paparan saya tuh jarang banget saya menggunakan aplikasi lain. Banyak sekali paparan-paparan saya yang saya buat di sini itu menggunakan Canva. Untuk paparan Bapak Ibu cukup cari saja. Nah, cari saja ya di sini ketik saja presentasi. Presentasi. Nah, presentasi apa? Misalnya di sini presentasi tentang puisi gitu ada nggak ya? Penasaran juga nih Bu. Presentasi tentang puisi. Wah, ada ternyata nih cara mudah membuat puisi. Bahkan kalau kita sudah, wah ini ada jenis-jenisnya ya. Karya tulis ilmiah ada juga nih Bu. Bahkan pokoknya apa saja yang perlu kita butuhkan tuh kita tulis saja Bu Ibu ya. Oh ini desain, kalau ini template saja. Nah kalau sudah ketemu warnanya sudah serak ya. Contoh ini bagus nih. Ini bagus, tugas presentasinya kita siapkan. Nah ini kita bisa pilih template-nya langsung terapkan semua halaman. Nah template-nya tuh udah cakep-cakep nih Bu Ibu. Oke, Bu.
Ya, kalau kita lihat nih udah mantap lah. Tinggal edit-edit sedikit udah oke. Gitu. Nah, itu yang bisa eh, tentu untuk presentasi kita pastikan pilih presentasi dan terapkan halamannya. Tips dari saya, Bapak Ibu, jangan gunakan ketika template-nya sudah ini, jangan campur dengan template yang lain. Wah, ini bagus, terus kita nulis, ini juga bagus ini, itu kan. Terus habis itu ini dibuka lagi, terus ditambah di sini. Nah, ini salah sambung nanti, Bapak Ibu. Gambar satu dan ini temanya beda. Jadi kalau sudah memilih satu tema, diharapkan tema itu tetap. Jangan seperti belanja nanti ya, udah punya catatannya sampai pasar, belanjanya lain lagi. Nah, itu jadi satu masukan tipsnya ke Bapak Ibu. Bisa PPT konversi ke Canva? Bisa, Pak. Wah, ini saya akan berikan ke Bapak Ibu, khusus nih ke Bapak Ibu. Misalnya, saya punya file PPT nggak ya, Bapak Ibu? Karena jarang banget ini pakai PowerPoint ini. Ada nggak ya? Coba saya akan carikan PowerPoint itu. Ada nggak? Oh, ada. Pembuatan e-modul. Nah, ini kan bentuknya PPT nih, ya, Bapak Ibu ya. Ini kita cukup klik, geser di sini saja. Geser di Canva. Ini di Explorer, kita klik, tarik saja di Canva. Dah, seperti itu ketika kita masukkan ke Canva, PPT yang kita buat itu bisa masuk di Canva. Jadi caranya cukup cari di apa namanya di Explorer, kemudian kalau sudah ini diklik, digeser saja. Itu udah otomatis upload. Tinggal nanti kita tunggu uploadnya, kita bisa edit di Canva-nya nih Pak Ibu. Kalau ini tandanya sudah penuh ya, nanti kita kalau ini tandanya sudah penuh, kita cek lagi. Di bagian kiri bawah aplikasi ada menu undang member atau membuat kelas. Itu bedanya dengan LMS. Kalau LMS itu ada Bapak Ibu bisa apa namanya? Ada ujian, ada apa dan yang lain. Kalau undang anggota ini fungsinya itu untuk mengundang teman-teman dari yang ingin bersama-sama mendesain seperti Bapak Ibu kolaborasi dengan saya kemarin. Dan itu kalau misalnya mau dijadikan timnya. Nah, ini ada di sini ada undang anggota. Ini mau jadikan timnya jadi satu dengan saya. Hanya kalau Bapak Ibu punya tim gitu ya, jangan lebih dari 500 anggota. Nanti kalau misalnya sudah lebih dari 500 anggota, Canva Pro-nya akan hilang. Misalnya kita sudah punya Canva Pro nih dan mengundang anggota tunggal, wah semuanya saya undang. Sampai lebih dari 500, dampaknya adalah Canva Pro kita akan hilang. Itu yang pernah saya alami. Seperti itu. Nah, ini PowerPoint-nya ya. Wah, ternyata udah masuk nih, Pak. Dia udah langsung jadi masuk di Canva-nya. Jadi cukup digeser saja. Apa ini? Slideshow. Nah, itu lagi. Kita cek ya. Untuk memberikan musik gitu ya, untuk memberikan musik, ini Bapak Ibu bisa juga untuk memberikan musiknya. Ini fun. Nah, kita cari di elemen yang bagian audio. Untuk memberikan musik ini, kita cukup digeser saja. Nah, ini digeser. Jadi kalau mau tiap slide bisa juga ini tinggal kita atur saja. Hanya 5 menit ini slide-nya. Mau ganti lagu digeser, kita bisa lanjutkan. Nah, seperti itu. Ini bisa atur-atur musiknya tinggal digeser dari audionya masuk ke presentasinya. Kalau sudah tinggal kita coba presentasi. Nah, itu kalau kalau mau ada musiknya ya, Bapak Ibu ya. Kita masukkan di situ ada musiknya. Nah, itu. Oke, saya kira itu kalau ini sudah dibuat semuanya gitu ya. Kalau sudah dibuat semuanya bisa jadikan video juga, di-download, unduh, pastikan di sini adalah MP4, itu nanti downloadnya jadi video.
Dan saya kira review untuk kali ini cukup nih Bapak Ibu ya reviewnya. Kita perlu tambah materi lagi. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk reviewnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita sambung di akhir pertemuannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut. Mungkin tidak hanya lembar kerja tapi juga bisa menambahkan yang lain. Mungkin sekilas info nih yang sebelah kanan ini adalah ini desain saya waktu saya dulu belum mengenal Canva nih Bapak Ibu. Membuat infografis sistem pencernaan manusia itu dulu belum mengenal Canva masih pakai Photoshop mengerjakannya hampir seharian sendiri. Mungkin kalau sekarang saya suruh mengulang ini, nggak sampai 30 menit deh selesai menggunakan Canva. Karena lebih mudah dan gambarnya tidak usah mencari-cari dari sumber-sumber yang lain. Nah, di pertemuan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas ya. Jadi kita akan membahas di sini adalah desain dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang esensi desain itu bagaimana dan juga kreativitas desain untuk seorang guru itu seperti apa. Baru kita akan praktekkan membuat lembar kerja, yaitu membuat lembar kerja dan membuat lembar refleksi. Dalam pembelajaran itu kan ada asesmen awal, asesmen yang formatif, sumatif itu yang inti, bisa pakai lembar kerja, dan juga refleksi. Makanya kemarin asesmen awal sudah, lembar yang buat lembar kerja juga sudah pernah, nah hari ini tambah lembar kerja dan juga refleksi. Selanjutnya saya juga akan bagikan tips desain grafis, dan yang terakhir, saya akan bagikan juga peluang guru yang punya keahlian desain tuh punya privilege seperti apa ya, punya peluang apa ketika Bapak Ibu tuh punya keahlian sebagai desain di sini, punya ahli desain, mendesain, keahlian mendesain itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama, ini point of view-nya ketika dunia tanpa desain, Bapak Ibu. Mungkin bisa diperhatikan, Bapak Ibu ya. Google tanpa desain ya seperti itu. Buku IPA kelas 7 SMP ya mungkin cuma teks kosong gitu aja. Atau lagi snack 500-an gitu. Kalau nggak ada desain ya semuanya seperti itu. Kalau kita lihat mungkin RPP lembar kerja kita masih putih saja, saya kira itu kurang bijak Bapak Ibu untuk kali ini. Untuk mulai sekarang bisa diperkaya dengan estetik, dengan warna dan yang lain agar tidak nasibnya seperti buku yang tidak punya desain ini Bapak Ibu. Aduh, sorry. Wah, buku sama snack yang nggak punya desain ini kalau ini nggak akan menarik nih, apalagi snack nih. Untuk anak-anak kalau warnanya putih tulisnya snack 500-an juga juga tidak menarik gitu. Makanya kali desain itu akan terpakai terus Bapak Ibu ya. Untuk kawan akan terpakai terus karena banyak sisi yang memang membutuhkan desain itu. Nah, kreativitas desain seorang guru itu bisa diterapkan di tiga bagian menurut saya gitu ya. Yang pertama perencanaan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang di platform Merdeka Mengajar dan mencari modul ajar, pasti deh modul ajar warna-warni. Ada sendiri di bagian-bagiannya. Ada yang kayak RPP ya kalau yang sekarang modul ajar namanya itu pasti adalah warna di tabelnya, ada warna di judulnya dan yang lain. Itu merupakan satu satu khas sendiri sekarang guru-guru sekarang tuh udah canggih-canggih dalam mendesain. Tidak hanya esensi dalamnya, tapi desainnya juga perlu sekali kita tahu. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembuatan lembar kerja, paparan, dan media pembelajaran ini bahkan sangat penting sekali. Buat lembar kerja, buat video, buat eh, modul, dan yang lain, itu sudah tersedia di Canva. Bapak Ibu tinggal menuliskan esensi isinya saja. Nah, yang ketiga itu pengembangan profesi. Mungkin sebagai saya itu banyak belajar dengan desain dan video itu memang dulu senang gitu aja ya, dulu senang. Terus saya mendalaminya, saya buat video dan yang lain. Ternyata dari sana banyak sekali istilahnya insight dari sana saya jadi punya channel YouTube yang ditonton oleh banyak orang. Jadi nggak hanya ngajar anak didik saya aja, ternyata juga bermanfaat ke yang lain. Bahkan kalau sebagai guru itu materi ini selalu diputar tiap tahunnya, Boy. Mungkin kalau Bapak Ibu mendalami sebagai YouTuber nanti ya, misalnya udah ini terus sebagai YouTuber, itu tiap tahunnya tertonton Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi berkah untuk kita tentunya kalau itu memberikan ilmu yang senantiasa ditonton dan dibagikan terus. Nah,
Sekarang juga banyak juga yang konten kreator gitu yang memberikan tips-tips di Instagram, TikTok dan yang lain hanya modal Canva itu bisa banget. Hanya modal Canva itu sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Nah, untuk membuatnya salah satunya gitu ya, dengan Canva ini kita akan membuat satu adalah lembar kerja dan yang satunya adalah lembar refleksi. Yang satunya membuat lembar kerja dan yang satunya membuat refleksi. Saya akan praktekkan membuat lembar kerja di sini yang tulisannya sumber energi dengan ada gambar-gambarnya. Kalau kemarin kita hanya gambarnya sudah ada, sekarang coba kita kalau mulai dari kosong itu yang harus kita lakukan apa ya, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan apa kalau misalnya kita benar-benar mulai dari kosong, lembarnya kosong gitu ya. Saya akan coba buat akan praktekkan gitu ya. Saya akan praktekkan. Oke. Saya akan praktekkan dan akan buat seperti nah ini, sumber energi. Kita akan buka kanvanya. Oke. Nah, apabila kita mau membuat dari template berarti kita pasti cari di sini. Tapi kalau kita mau buat dari awal, kita mulai dari buat desain. Pasti ukuran di sini adalah ukuran A4 nih, Bu, karena ukuran kertas ya. A4-nya A4 vertikal. Kalau kita perhatikan A4 vertikal. Oke. Kosong ya Bapak Ibu ya di sini ya kita lihat ini nggak ada teksnya. Saya mau menambahkan pertama akan menulis nama tuh. Ini masih name, saya akan tuliskan nama. Oke, nama titik dua. Ini mungkin kita perlu buat tulisannya agak tipis ya Bapak Ibu ya. Nah, pakai Nunito. Ini nama kita perkecil, ya aman. Nah, namanya sudah, tapi belum ada kotaknya. Kotak itu dimunculkan dari elemen, Bapak Ibu. Elemen dari bentuk yang persegi. Nah, ini baru kita taruh. Wah, kok hilang gitu ya. Nah, ini kita taruh dulu. Kita kan. Nah, kita ubah warnanya. Kotak ini akan kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini hampir sama. Wah, abu-abunya kurang terang. Nah, kita bisa terang dengan mengubah. Diklik dulu kotaknya, kita ubah warnanya menjadi sedikit lebih terang. Oke, aman. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua akan menambahkan teks kembali. Judulnya adalah sumber energi. Sepertinya ini fontnya udah sama nih, bersama sumber energi. Kita taruh di bagian atas. Kita berikan efek supaya lebih menarik. Ini pertahapannya kita berikan efek supaya lebih menarik. Terus yaitu pakai yang splice. Ini splice. Saya ulangi ke teks, terus efek, kita pilih splice. Dari sini kita akan ubah warnanya menjadi warna agak kebiru-biruan. Wah, nggak ada, berarti kita perlu cari nih. Kalau warnanya tidak ada, kita bisa urutkan sendiri, cari sendiri. Yang mana? Nah, ini tapi agak birunya di sini. Oke. Nah, ini sudah sama. Kita bisa perbesar. Oke. Nah, seperti itu. Kita udah punya sumber energi, kita tambahkan lagi judulnya. Identifikasi gambar pada kolom biru titik. Bisakah kamu tahu dari mana mereka? Oke. Nah, dari sini ini sudah ternyata terlalu besar gitu ya. Kita blok dulu dan kita cari teksnya. Kita pakai Nunito aja. Kalau sudah perkecil ya, kita perkecil di sini. Kita ini paling penting untuk mengatur apa namanya? Mengatur marginnya ya, Pak Ibu ya. Jangan terlalu mepet. Kita harus mengatur marginnya. Oke, kalau sudah ini masih terlalu besar,
kita perkecil kembali. Oke, aman ya. Ini duplikasi. Kemudian Bapak Ibu kita perlu menambahkan tabel. Perlu menambahkan tabel. Ini, tabel yang mana? Ini tabel ada 4 kotak sama. Oke. Tapi kotaknya ada 2 saja, berarti ini dihapus saja, Bapak Ibu. Hapus kolom 1. Nah, nah, kita bisa atur di sini kurang sedikit. Nah, untuk margin otomatis atau kita sebenarnya kalau untuk margin ini otomatis akan ada penanda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita udah sampai di sini akan ada kotak ungu-ungu, itu biasanya membantu kita untuk menentukan marginnya. Mepet sekali tidak bagus, tapi kalau dengan menggunakan bantuan yang dari Canva di sini marginnya itu eh, ini sangat membantu, memberikan. Kadang kita kira-kira kanan kirinya nggak sama, tapi kalau kita udah gunakan yang dari Canva di sini, itu pasti akan sama kanan kirinya, dan itu aman. Selanjutnya di sini warnanya kurang bagus, ini warnanya harusnya disamakan di sana. Pakai gradien bisa nggak? Bisa banget ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kita pakai gradien warnanya. Nah, biar nggak satu warna aja. Oke, oke, udah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan cari di elemen karena udah ada semuanya. Kita cari di elemen di sini kipas angin. Kipas angin, ada nggak? Ada juga ya. Ini ya, boleh. Nah, ini biru kita cari yang lain. Boleh, kita kasih yang kuning. Lebih bagus. Kipas angin, oke. Lanjut, remote. Ini ada nih, remote. Oke. Lagi tumbuhan. Tumbuhan. Ya, mana nih? Kita cari tumbuhan. Nah, ini boleh. Tumbuhan. Terus satu lagi manusia. Ini bisa banyak dipilih atau milih salah satu. Ini aja. Oke. Nah, seperti itu untuk mencari gambar-gambarnya ya, Pak Ibu. Nggak harus sama persis ya. Kita bisa mencari gambarnya yang sesuai. Kemudian kita pilihannya di sini adalah apa nih? Listrik. Listrik. Wah, yang cocok yang mana nih? Makanya kita memang harus kalau untuk mencari-cari seperti ini kita harus sesuaikan listrik sampai menemukan mana yang listrik. Ini mungkin. Nah, ini aja. Oke. Listrik sama sayuran. Sayuran. Satu lagi itu pakai matahari. Matahari. Oke. Nah, kalau sudah kemarin saya mau memilih tiga-tiganya nih Bapak Ibu. Saya mau memilih objek tiga-tiganya. Kalau untuk memilih objek tiga-tiganya, saya harus pencet apa Bapak Ibu? Ini saya mau memilih tiga-tiganya. Saya harus pencet apa nih Bapak Ibu? Saya mau memilih listrik, saya mau memilih sayur. Wah, ini masih ingat nih Bapak Ibu. Mantap. Jadi pencet shift ya. Tinggal kita duplikat. Oke, kita taruh di bawahnya. Ini kalau udah sama ukurannya, kita duplikat, udah masuk kotak Bapak Ibu ya. Ini kita duplikat lagi. Dari sini kita ganti ya. Yang ini listriknya kita geser, terus ganti dengan baterai. Baterai. Nah, jadi yang kita lakukan memang kalau untuk mendesain dari awal tuh harus harus kita harus cek ya Bapak Ibu ya. Harus cek berbagai macam kata kunci sebenarnya. Wah, mengaturnya juga seperti ini. Oke. Satu lagi manusia. Oh, udah.
Ini manusia diganti ya, ini ganti baterai. Oke, selesai. Nah, ini kita bisa jadikan lembar kerja ya. Lembar kerjanya yang saya buat dari awal hampir mirip dengan contohnya. Nah, ini kita bisa lakukan tentu ke Bapak Ibu kalau misalnya ingin buat itu sekali lagi adalah mainnya adalah teks dan elemen. Mainnya itu teks sama elemen terus gitu dari sana. Nah, elemen ini Bapak Ibu yang perlu sekali kita tahu elemen ini ada bentuknya grafis yang gambar kartun-kartun, foto, itu gambarnya memang benar-benar foto, video, ini video-video tentang baterai gitu ya. Kalau kita nyari baterai ada nggak video tentang baterai? Nah ini video-video tentang baterai, animasi tentang baterai pun ada nih. Nah ini terus bentuk bentuk baterai nggak ada, audio baterai, oh ada audio, bingkai nggak ada, bahkan nggak ada. Yang paling sering kalau baterai ya mungkin grafis, foto dan video yang dipakai. Nah itu bisa. Tadi saya lihat ada yang tanya bagaimana untuk memutar ini supaya miring-miring atau bagaimana. Nah ini di sini ada rotasi, Bu Ibu ya. Nah ini kita bisa putar-putar. Ini rotasi, rotasi. Nah ini juga bisa dirotasi seperti itu. Nah itu untuk yang pertama yang kita buat di sini adalah membuat lembar kerja yang dari awal. Kalau kita lihat tadi mungkin ini sekitar 15 menit untuk membuat lembar kerjanya. Kalau kita sering membuat, kita pasti punya banyak bahan lembar kerja yang bisa kita bagikan ke anak didik kita. Tanpa harus kita ini bisa bagikan untuk tahun depan kita bisa pakai lagi dan yang lain kalau sudah punya. Nah, tips dari saya ke Bapak Ibu, jangan buat lembar kerja eh, terus lembar kerja buat lembar baru lagi. Cukup Bapak Ibu bisa lanjutkan di halaman yang kedua. Supaya ini menjadi judulnya nanti adalah kumpulan lembar kerja. Jadi untuk membuat kumpulan lembar kerja kita pilih desain. Di sini kita pilih lembar kerja. Kita bisa pilih Bapak Ibu. Oh macam-macam. Ini jadi lembar kerja bisa nggak? Bisa juga. Wah ini lagi. Saya mau lembar kerja perhitungan. Perhitungan. Nah kita pilih. Dah oke. Okay. Kalau mau tambah lagi tambah halaman lagi. Perhitungan yang lain ini. Oh, ini program Ramadan untuk anak belajar puasa ada juga. Ada apa lagi nih? Kita cek lagi lembar kerjanya, lembar kerja huruf misalnya. Lembar kerja membaca. Ada nggak? Wah, ini literasi nih. Nah, literasi bahasa Inggris nih ada juga. Nah, itu tinggal kita kumpulkan dan berbagi. Kalau kita udah lihat, ini kita bisa kumpulkan. Oh, ini lembar kerja yang seri satu, pertemuan yang minggu ini. Ini pertemuan minggu ini, tapi yang hari yang kedua. Ini bisa Bapak Ibu kumpulkan sampai benar-benar nanti otomatis Bapak Ibu akan punya kumpulan-kumpulan lembar kerja. Wah, ini ada yang request lembar kerja kimia coba. Kimia SMA. Apa nih kimia SMA? Mungkin lebih spesifik ke apanya gitu ya. Ini kalau ada kimia itu adalah cover-covernya. Lembar kerja eh, unsur senyawa gitu kan enggak ya? Jadi kalau misalnya ini ya kita harus harus effort sendiri untuk ada yang seperti apa gitu ya. Misalnya ada yang mirip skemanya gitu kan. Nah, kita bisa bisa cobakan. Yang bahasa Inggris itu banyak di sini. Nah, kalau untuk lembar kerja yang udah jadi yang kimia mungkin agak susah. Oh, atom ya. Coba atom. Wah, nggak muncul, Pak. Kalau mungkin kalau nyari atom kita nyarinya di sini dulu nih. Atom unsur. Ada nggak ya? Ah, ini adanya flashcard, Pak. Atau ini nih ada nih. Struktur atom. Oh, mencari nomor atom, nomor massa. Nah, ini bisa nih. Ini jadi lembar kerja ini, Pak. Ibu ini Bu Aan saya, Pak. Pak. Bu Aan ini bisa jadi lembar kerja. Nah, untuk mencari nomor atom, nomor massa, proton, neutron, elektron sama ini bisa nih. Ada juga. Tinggal kita edit dan sesuaikan. Itu tentu kalau untuk mencarinya kalau tidak ada di template kita cari di luar. Banyak yang bisa ya. Bisa ya? Oke. Wah ini. Wah ini ada nih. Respirasi.
Wah, ada yang bertanya lagi. PJOK. Apa ya? Olahraga. Lembar kerja olahraga ada nggak ya? Oh, mungkin kalau olahraga itu lebih lebih ke exercise ini ya. Kalau untuk olahraga saya kira Bapak kalau membuat ini Pak, membuat apa namanya jadwal pertandingan. Biasanya sekarang tuh kalau olahraga sparring tuh ada jadwal pertandingan yang bagus-bagus. Nah ini cocok untuk bola olahraga. Bikin jadwal pertandingan, bikin bagan, bikin apalah itu untuk apa namanya? Untuk guru olahraga cocok banget. Nah ini nih. Kalau saya sering banget ketika main bola itu saya buatkan tim saya itu ada jadwal pertandingan mana melawan mana kan. Nah, ini udah desainnya udah bagus-bagus. Nah, ini pertandingan, misalnya pertandingan wah ini siapa lawan siapa kapan di lapangan mana. Bahkan klasmen grup kalau ada sparring yang tanding arisan gitu ya, main bola ini ada. Nah, nanti Bapak Ibu cari ya. Requestnya banyak banget nih. Lihat. Silakan Bapak Ibu cari. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau mencari, cari saja tulisnya adalah di sini apa gitu ya terkait. Pokoknya dicari-carilah itu. Kalau memang tidak ada ya memang ini tuh alat desain. Bonusnya ada orang yang sudah pernah buat. Nah itu bonusnya untuk kita. Sebenarnya adalah alat desain. Hanya bonusnya ke kita adalah ini udah pernah dibuat oleh orang lain. Kita bisa untuk memanfaatkannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang. Nah, jadi kalau untuk membuat sebuah desain seperti ini, Bapak Ibu ya, seperti ini, seperti yang kita buat seperti sumber energi ini tadi, itu yang paling pertama adalah fokus pada pemilihan elemennya. Kalau untuk membuat lembar kerja yang bergambar, itu elemen itu menjadi kunci banget. Nah, desain dengan tabel itu supaya lebih rapi. Itu dengan tabel. Yang kedua, memberikan jenis font dan warna font. Seperti yang saya praktekkan tadi, memberikan jenis warna fontnya itu ada di sumber energi ini. Supaya dia menjadi highlight-nya di sana. Akan lebih bagus ketika ini ada efeknya. Dan font-font yang kita pilih itu bisa dibaca lah istilahnya. Urutannya nggak begitu pusing banget dengan desainnya. Nah itu jadi fokusnya ketika kita menyusun sebuah lembar kerja. Nah kalau untuk lembar refleksi berbeda lagi. Di desain ini itu fokus pada warnanya, harmoni warnanya. Gambarnya biasa saja. Gambarnya biasa saja. Tapi pemilihan warnanya itu cocok sekali untuk tren saat ini. Tren saat ini itu warnanya adalah warna soft, Bapak Ibu. Bahkan sampai viral itu waktu Lebaran kemarin, semuanya pakai baju warna hijau. Apa itu namanya? Hijau apa tuh, Bapak Ibu? Kalau yang kemarin kalau ketemu tuh warnanya sama-sama hijau semua gitu loh. Hijau apa ya? Ah iya hijau sakit. Ya, ya. Itu itu kemarin untung saya nggak beli baju warna hijau, Ibu ya. Itu kalau ketemu waktu Lebaran tuh warnanya soft hijau saki itu jadi populer sekali. Nah, ini hampir sama kan? Warna-warnanya kan hampir-hampir seperti yang bagaimana perasaanmu ini. Jadi itu jadi satu pilihan. Warna pinknya pun soft, warna hijaunya, warna kuningnya. Ini jadi eh, nanti akan jadi khas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang akan menentukan. Kalau saya itu dominan senang banget sama warna biru. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal tadi, itu hampir desain-desain saya itu fokusnya warna biru. Nah, ini pilihan warna birunya pun berbeda-beda padahal melihat biru gitu ya. Tapi warna birunya berbeda-beda. Nah, ini hijau sage ini jadi viral banget deh. Ini warnanya hampir seperti ini nih. Nah, hijau-hijau biru lah gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang refleksi, desain yang refleksi ini pemilihan warnanya yang penting sekali. Kalau gambarnya juga gambar-gambar biasa saja, nggak yang aneh-aneh. Tapi pemilihan warnanya itu yang menjadi eh, itu nanti terbiasa Pak Ibu. Mungkin kalau awal-awal desain tuh desain yang dari Canva template-nya bagus, kita diubah malah jadi agak kurang. Wah, ini kok malah jadi jelek ya, saya ubah dikit-dikit ya. Ternyata nah itu nanti otomatis Bapak Ibu tuh punya punya pace sendiri lah untuk mengeditnya. Oh, ternyata saya nggak boleh egois banget dengan warna yang saya suka. Warna yang disediakan Canva tuh ternyata memang ada patokannya, ada bantuan warnanya. Nah, untuk menentukan warnanya, Bapak Ibu ya. Untuk menentukan warnanya, ketika Bapak Ibu mendesain, itu dari Canva ini itu sudah disiapkan warna-warna yang sesuai.
warna-warnanya itu nggak ngawur. Nah, di paletnya Canva itu sudah disediakan. Silahkan Bapak Ibu menggunakan palet-palet warna yang saya sediakan. Jangan milih sembarangan. Ini hijaunya ya ini, biru hijaunya ini, warna pink, oranye, putihnya aja ada bermacam jenis, kuningnya juga ada bermacam jenis. Ini udah disediakan. Kalau mau mendesain ini ya, gitu kan. Kalau masih nggak mau, masih punya yang lain, ini ada beberapa yang desain yang bisa dipakai. Warna solid yang bagian bawah ini sebenarnya agak ngawur nih, Bapak Ibu. Ini yang ngawur ya. Karena itu hanya warna yang sudah disediakan saja. Tapi kalau misalnya eh, gambar yang kedua, dari yang pertama kedua, ini rekomendasi. Ini dua-duanya rekomendasi, warna-warnanya rekomendasi. Jadi kalau mau kita ubah gitu ya, kalau mau kita ubah di sini, warna kita ubah ya kita ubahnya dari pilihan di sini masih aman. Nah ini posisi-posisinya masih aman. Warna merahnya pun masih aman. Nah ini masih aman. Coba kita masuk ke sini, tet, jadi merah, tet itu ungu aku kan. Tet, nah ini kan nggak harmoni gitu loh, kurang harmoni. Tapi kalau untuk harmoninya sudah disediakan oleh Canva, kita nggak usah mikir. Hijau ini masih lumayan ada bagiannya sama. Yang ini sesuai banget karena memang temanya itu. Kasih warna merah masih aman. Ini kelompoknya kasih warna merah juga, ini juga aman. Nah, istilahnya masih aman di sana. Kasih warna kuning bisa nggak gitu kan? Kita kasih warna kuning aman juga sebenarnya Bapak Ibu ya, karena memang eh, di sini itu komponennya masih sama. Nah, ini bisa jadi satu di situ. Oke, ya. Nah, itu untuk tentunya untuk pemilihan warna dan pemilihan warna ini sangat menentukan hasil desain Bapak Ibu. Oh, ada yang tanya kalau transisi antar slide di mana gitu ya. Kalau ini kan untuk animasikan, menganimasi. Kalau animasi itu animasi slide-nya. Transisinya ada di tengah-tengah, Bu. Ada di tengah-tengah antar slide itu di sini transisi. Nah, transisinya ada beberapa jenis tapi bagus-bagus. Nih. Nah, ya, usap warna ini yang seperti punya saya tadi. Nah, ini bagus lagi. Nah, saya paling suka yang ini, Bu, yang mengalir ini. Jadi untuk menambahkan transisi ada di bawah antara halaman per halaman, ini bisa tambahkan transisi. Nah, mengalir ini menurut saya ini transisi yang mantap. Ini juga bagus, saya juga suka. Satu lagi yang sering saya pakai itu cocok gerak ini. Ini morph kalau di PowerPoint itu morph. Nah, kita bisa cek kalau misalnya ini udah ada, pindah, set. Itu enak. Nggak norak gitu lah gerakannya. Gerakannya itu nggak norak. Nggak jadi burung terus terbang piki 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 itu transisi lama itu Bapak Ibu ya. Jadi gorden itu transisi lama. Nah, nah ini morph nih bagus. Nah ini morph. Untuk ini geser bagus kayak nyambung gitu. Terus ini warna. Nah itu transisinya Canva ini memang tidak banyak tapi bagus gitu ya. Kita lihat hanya ada 10. Mungkin akan bertambah di sana. Oke deh, Bapak Ibu ya. Bicara Canva itu nggak pernah habis ya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Nah, sekarang untuk panduannya supaya tidak kalau sudah mencoba itu Bapak Ibu perlu saya berikan lagi tips desainnya supaya Bapak Ibu kalau desain itu disukai oleh orang lain juga gitu ya. Tapi juga yang penting pede aja dulu. Jadi untuk teks itu kan kemarin saya bilang bahwa Bapak Ibu kalau buat desain itu maksimal 3 font saja. Jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak akibatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini nggak enak gitu. Banyak teks itu nggak enak, nggak susah dibaca. Ada 2 teks saja untuk gambar 2 teks saja yang saya siapkan ini. Ada 2. Ini 2 font aja. Kalau salah memilih itu nggak enak dibaca. Contoh, 2 font ini terlihat bagus bersamaan karena ada tebal, ada tipis. 2 font ini saling bertubrukan, tebal semua. Itu nggak enak, boy. Ketika saya coba mendesain gitu ya, ketika saya coba mendesain, saya pasti akan memilih satu tebal di sini. Ini lebih tipis keterangannya. Karena saya berusaha untuk membuat font-font itu terlihat bagus ketika bareng. Coba ini saya buat lebih tebal lagi.
Itu nggak cocok Bapak Ibu. Selain aturan 3 kemarin, itu kita harus juga mencermati, oh font ini tuh cocok dengan font yang lain. Satunya judulnya tebal, satunya tipis. Kalau tebal semua, nggak enak nih Bu Ibu kalau dilihat. Ini benar-benar kalau misalnya kita lihat, ini tuh nggak enak. Meskipun 2 font, tapi tabrakan. Nggak bagus. Nah, kita bisa lihat lagi tips yang lain. Itu begini, ketika kita membuat laporan, kalau laporan yang resmi, ya ini contoh laporan resmi. Jangan laporan bisnis pakai fontnya anak-anak. Ini font anak-anak. Nah, font anak-anak ini cocok untuk Jungle Book ini. Kalau Jungle Book ini pakai fontnya bisnis, juga tidak bagus. Jadi milih fontnya juga ada feel-nya lah, ada feel-nya untuk memilih apa namanya, memilih font itu juga ada feel-nya. Nah, itu jadi salah satu juga sesuaikan dengan kontennya. Kalau resmi ya kita pakai font-font yang resmi seperti Sans. Sans itu dipakai untuk resmi yang huruf Sans. Kalau yang kartun, nah ini saya perlihatkan ya. Ini tips-tips yang akhir nih benar-benar membantu. Kalau misalnya ya, misalnya kita bisa cek ini kita mau buat yang kartun, Bapak Ibu bisa tulis di sini aja modelnya yang kartun atau pilih eh, tulis kartun aja ya, kartun. Ini kalau misalnya buat yang lucu-lucu, ini udah muncul font-font kartun. Nah, nah, ini fontnya font-font yang nggak resmi lah. Kalau yang saya tadi kan saya pilih yang resmi karena saya mau menyampaikan materi nih. Makanya saya pilihnya adalah nah ini font yang biasa saja, Open Sans, Open Source itu kayak ukuran yang Sans. Jadi kalau yang Sans itu yang untuk resmi-resmi nih. Clear Sun, Sensation ini nggak begitu eh, keriting-keriting Ibu ya. Jadi kalau ini kalau kita lihat, kalau memang disampaikan untuk resmi gitu ya, untuk paparan dan yang lain itu font-font seperti ini cocok. Tapi kalau misalnya untuk cerita anak-anak dan yang lain untuk disampaikan ke anak SD, anak PAUD dan yang lain itu bisa cari yang janggal di sini. Nah, untuk memberikan headline bisa juga pakai huruf kapital atau huruf besar di depannya dan tebel lah istilahnya untuk tebel di sana. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Ada satu lagi ketika Bapak Ibu punya unggul dalam desain grafis itu yang saya alami gitu ya. Itu ada beberapa peluang juga ketika Bapak Ibu itu unggul dalam desain grafis. Satu itu konten kreator itu yang bisa tidak ada tidak ada sama sekali terkait dengan konten dengan pihak lain. Saya mau buat konten aja. YouTube buat sendiri, posting sendiri, dilihat sendiri, itu bisa bagikan. Instagram juga sama. Kalau untuk Kemdikbud sekarang itu ada kurator konten pendidikan. Kuratornya itu ada 2 jenis adalah biasanya itu eh, yang ahli media sama yang penulis lah. Saya biasanya bergabung dengan ahli media untuk menyusun desainnya, untuk mengatur medianya ini PPT-nya udah cocok atau belum, memilih warna yang cocok, font yang cocok di sana. Nah, pengembang kurikulum juga sama dan tentunya Bapak Ibu bisa berbagi juga ke teman-teman guru yang lain. Baik di komunitas belajar Bapak Ibu ataupun ketika bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh bertanya lebih lanjut. Saya kira untuk pertanyaan hari ini perlu kita tuntaskan. Banyak pertanyaan, monggo mau bertanya langsung silakan. Saya harapkan semakin banyak pertanyaan, semakin banyak yang akan dibahas. Dan tentunya itu akan menjadi insight yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya kira cukup Mbak Maulidi bisa untuk dipandu untuk pertanyaan ketika ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih, Mr. Klik, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, namun Bapak Ibu yang terkendala jaringan atau lainnya bisa menuliskan di room chat. Nah, di sini ada Bapak Marsudi yang sudah raise hand. Silahkan Bapak Marsudi bisa meng-unmute. Baik, terima kasih Bu Maulidi, Miss The Click yang saya banggakan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya
ingin tahu. Yang pertama tadi menghapus tabel tadi Hmm, sama nggak seperti Word biasa gitu, menghapus tabel. Yang kedua, ketika kita mau presentasi menggunakan Canva, kebetulan di tempat yang mau kita presentasi itu nggak ada jaringan internet. Manualnya seperti apa kita menyimpannya, Pak? baik, baik. Eh, Berikutnya yang ketiga, saya tertarik dengan yang digunakan Bapak untuk menceklis, menyilang, menggaris. Itu ngambilnya di mana, Pak? Baik, baik. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, baik, Pak. Oke, Silakan. langsung saja ya, Mbak Maulidi Iya. ya. Yang pertama itu tentang tabel ya, Bapak tadi ya. Jadi tabel di sini sebenarnya sama saja, Pak. Kalau kita mau menghapus dan yang lain tabelnya, itu kita cukup klik meskipun di Canva itu karena grafis, jadi menghapus tabelnya juga agak sedikit effortnya ada titik tiga ini, Pak. Ada titik tiga, kita klik, kita bisa tambahkan barisnya, ini jadi nambah, atau kita bisa hapus barisnya ya. Kalau enggak, di sini kita bisa hapus barisnya. Titik tiga pilih hapus baris. Oh, Nah, ada aturan-aturan tabel yang lain, misalnya pengen kolomnya ukurannya sama, atau pengen barisnya ukurannya sama. Di sini misalnya, nah ini kalau yang ini ukuran barisnya sama. Nah ini kita bisa atur di sana. Di titik tiga itu Pak, tambah kolom, oke. tambah baris, ukur baris, dan yang lain. Nah, Baik. untuk presentasi ini menarik nih Pak, betul sekali. Jadi kadang itu saya juga sama ada di posisi ketika mengisi materi, seminar dan yang lain gitu ya, tidak ada jaringan. Nah, kalau untuk pelatihan Canva tentu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk paparan saja itu bisa, Pak. Jadi rekomendasi saya adalah di-download PDF, Pak. Kita unduh, unduhnya adalah PDF. Ini kita unduh dalam bentuk PDF. Hanya ketika unduh PDF tentu tidak ada animasinya yang akan muncul karena PDF itu adalah gambar diam. Tapi itu bisa dipakai ketika kita download ke komputer kita, ke laptop kita. Dan tidak ada yang berubah. Fontnya pun tidak berubah. Contoh ini kita download ya. Setelah kita download, kita tampilkan slide. Nah, yang kedua itu bisa di-download dalam bentuknya adalah PowerPoint. Tapi kelemahannya kalau di-download di PowerPoint, kalau komputer Bapak Ibu tidak ada fontnya, contohnya ini ada font lazy dog gitu ya. Tidak ada fontnya itu, dia fontnya akan berubah, Pak. Sesuai dengan yang ada di Bapak Ibu biasanya akan jadi jelek gitu ya. Akan jadi berkurang. Nah, kalau untuk yang tadi di-download menggunakan PDF, ini contohnya. Kita tunggu terbukanya. Nah, ini kita klik kanan saja, kita pilih full screen nanti. Ini full screen mode. Nah, nah, kita tinggal bisa pakai panah, udah bisa next. Nah, ini jadi presentasinya seperti itu tanpa merubah apa namanya tanpa merubah font-fontnya. Tapi kalau di-download jadi PowerPoint kemarin kan pernah saya peragakan untuk mendownload mendownload di sana. Jadi untuk mendownloadnya pakai PowerPoint itu fontnya akan bisa berubah karena kadang laptop kita atau komputer kita itu tidak terinstall font ini. Jadi itu jadi salah satu kekurangannya ketika kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk tanda-tanda saya ini Bapak Ibu ya. Tanda-tanda note ini saya dari ini Pak, dari Zoom-nya nggak muncul ya kalau kalau kita lihat tuh nggak saya akan munculkan ini. Saya screenshot aja ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Nah, sebentar. Jadi kalau untuk tanda-tanda kotak, centang, dan yang lain itu saya ada di Zoom-nya. Kalau di waktu offline, kalau offline agak agak susah. Offline itu biasanya kalau sudah adanya di PowerPoint malah itu pakai pen. Tapi juga terbatas ya kalau pakai pen itu terbatas. Nah ini kalau untuk Zoom itu ada menunya. Saya tambah. Ini di Zoom ini ada ini Pak. Nah, ini yang saya gunakan. Pakai annotate namanya. Menunya adalah menu annotate ini.
Nah, ini yang nah, kita bisa atur. Saya biasanya menggambar kota atau menggambar centangnya supaya menunjukkan lebih paham karena kita kan jauh ya Pak. Nggak bisa menunjuk-nunjuk ini pakai pointer dan yang lain. Tapi kalau pakai itu saya kira untuk fokusnya akan lebih membantu di sana. Itu yang saya gunakan itu pakai annotate-nya yang di Zoom seperti itu Pak Marsudi. Saya kira itu ya Pak Marsudi yang bisa dari 3 pertanyaan tadi atau ada yang belum terjawab nih. Sudah, nggih, matur nuwun, Oke, Pak. baik, 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 baik. Terima kasih Mr. Klik atas jawaban dari pertanyaan Pak Marsudi. Semoga jawaban Mr. Klik bisa memberikan pencerahan atas kendala yang dialami Pak Marsudi atau mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan raise hand mungkin menjawab pertanyaan yang ada di Bu Marta. Izin bertanya, Pak, terkait dengan desain buku bergambar, ada atau tidak G di Canva? Saya suka Baik, menulis cerita, tapi sering kesulitan mencari ilustratornya. Begitu, Mr. Klik. baik, baik. Wah, ini nih. Perlu nih, perlu. Kemarin waktu itu kita pernah di Guru Inspiratif itu ada pembuatan modul interaktif gitu ya, Ibu ya. Jadi di Canva ini bisa juga. Kalau Ibu pengen buat cover gitu ya. Kalau kita pengen buat cover, itu cukup tulis saja cover. Nah, otomatis di apa namanya? eh, di Canva ini banyak sekali yang udah ada lah. Kita tinggal pilih covernya yang cover apa gitu ya. Misalnya cover buku cerita, cover buku cerita. Nah, di cover buku cerita ini kita bisa menemukan berbagai macam ini cerita rakyat ada. Pagi yang kayak novel-novel ada, The Star ada nih macam-macam. Jadi apa yang Bapak Ibu butuhkan, cari saja, tulis saja, curhat saja di Canva nih. Tuliskan Bu. Mau desain apa hari ini gitu kan, terus diam-diam buka Canva. Ini cerita puisi, buku puisi saya nih belum punya ilustrator cover. Sepertinya saya harus bikin cover, an, cover gitu ya, cover puisi senja misalnya. Terus dari sini kita, wah ini ada lukisan senja, lukisan senja. Wah, ini ketika ini Bapak Ibu akan mencari dan menemukan berbagai desain-desainnya dan itu curhat aja deh di Canva butuh apa gitu ya. Untuk butuh apa saja tuliskan Bapak Ibu mau butuh apa nanti akan dicarikan pasti seperti itu. Seperti itu. Silakan Pak Maulidi bisa dilanjutkan. Ya, baik. Begitu terkait dengan pertanyaan Ibu Marta. Selanjutnya di sini tadi ada yang raise hand, tapi sudah kembali. Di sini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Nikmah. Izin bertanya, bagaimana cara memasukkan gambar ke template ribbon? Karena kemarin sudah mencoba berulang-ulang, tapi tidak bisa, Mr. Klik. Mungkin bisa Memasukkan apa Mbak? gambar ke Tibon. Gambar ke Twibbon ya? Iya, Oh, oke, oke, oke. Wah, kalau untuk Twibbon ini sedikit tricky nih Bapak Ibu ya. Untuk Twibbon ini sedikit tricky. Sebenarnya kalau Twibbon itu pakai aplikasi pihak ketiga Bapak Ibu. Bukan pakai kalau kita misalnya mau desain di sini ya. Twibbon gitu kan. Biasanya Twibbon itu kan nggak dipakai sendiri ya Bapak Ibu. Contoh nih Dirgahayu Indonesia. Ini nggak dipakai sendiri. Twibbon ini kan kalau untuk dipakai sendiri sangat mudah sebenarnya. Tinggal kita bagikan, unggah, foto kita masukkan di sini, ini udah selesai. Kalau kita desainnya di Canva ya, ini udah selesai. Tapi kalau kita bagikan pakai Twibbonize itu biasanya kan pasti Bapak Ibu mendapatkan link Twibbonize yang memasukkan foto. Nah itu tricky Bapak Ibu. Ini itu harus diubah menjadi warna hijau dulu biasanya. Ini agak cukup panjang. Kalau sudah warna hijau itu baru di-download, unduh. Nah, unduh PNG-nya. Baru di aplikasi yang satunya nanti menghilangkan warna hijau ini. Di Canva nggak bisa ini untuk menghilangkan warna hijau jadi transparan gitu, itu nggak bisa. Bu.
Jadi misalnya pakai remove BG dulu Pak ya. Bisa nggak sih pakai remove BG untuk menghapus apa namanya? Menghapus gambar yang tadi. Nah, ini kita harus menghapusnya adalah menghapus. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi kalau kita mau menghapus itu pakai yang lain lagi. Jadi kita memang harus menghapusnya. Biasanya itu ada pakai, kalau saya pakai Photoshop untuk menghapus latarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa dibagi kalau yang online itu yang untuk menghapus eh, warna gitu ya. Menghapus latar belakang tuh pakai apa gitu. Kalau removal AI ini, karena ada macam-macam ya untuk menghapus. Nah, ini mah yang terhapus yang itu Pak. Restore. Jadi ya, karena memang harus ada yang kita gunakan untuk menghapus warna hijaunya baru masuk ke Twibonex nih. Ini kalau mau dijelaskan gitu ya, kalau mau dijelaskan agak cukup panjang Pak Ibu ya untuk membuatnya. Karena kalau Twibon itu tricky. Kalau eh, secara apa namanya? Secara pengen cepat ya berarti bagikan link desainnya ini. Jadi yang mau pakai itu bisa pakai masang fotonya. Nah, kita bisa pasang. Kita pasang foto lain itu kalau misalnya menggunakan Canva. Tapi kalau Twibonex mungkin bisa saya jelaskan sampai sampai satu pertemuan Bapak Ibu khusus untuk membahas Twibonya. Seperti itu Mbak Maulidi saya kira. Oke, baik, terima kasih Mr. Klik. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang menanyakan terkait dengan adakah Canva untuk pendidikan agama Islam ataupun untuk kesehatan, Bapak Ibu, ini sama seperti dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bapak Ibu bisa ke menu beranda, nanti ketik kata kunci yang Bapak Ibu inginkan, di situ nanti akan muncul template-template yang Bapak Ibu inginkan seperti pada pendidikan agama Islam, kesehatan, ataupun yang lainnya. Nah, juga di sini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, saya coba baca pertanyaan-pertanyaan dari room chat. Mungkin ini pertanyaan dari Ibu Linda, nggih, Mr. Klik, itu bisa atau tidak di Canva buat kolase video atau foto? Baik, 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 baik. Nah, untuk Canva ini, untuk kolase itu bisa juga, Bapak Ibu ya. Tinggal misalnya kita mau buat kolase apa gitu ya. Kita tulis saja di sini, kolase. Nah, otomatis dia akan berikan, wah banyak banget yang bisa dipakai. Kalau dulu tuh ngedit kayak gini tuh agak susah ya, posting-posting memasangkannya dan yang lain. Nah, untuk di Canva, kolase-kolase seperti itu sangat mudah sekali contoh. Contoh deh, ini ya. Kita gunakan satu aja. Nah, gambar foto-foto yang kita punya, yang sudah kita unggah misalnya, itu kita bisa pasang di situ Bapak Ibu semua. Jadi misalnya di sini saya akan mengisikan foto-foto anak didik saya nih. Ini kita tinggal klik sama geser aja mau dipasang di mana. Klik 2 kali bisa untuk mengaturnya. Kita bisa mengatur lagi, geser. Nah, ini kita bisa memasukkan di gambar-gambar tertentu. Udah lagi, oke. Terus tambah lagi ini. Ini kita tambah lagi. Jadi karena ini bingkai, jadi kita bisa pasang yang lain. Cukup dengan cara yang sederhana gitu ya, menggeser, memasukkan gitu kan. Ini udah dari kolase yang bagus, Bapak Ibu. Kalau kolasenya yang satu kurang, pengen yang lain, bisa juga. Kita ke desain, ketik lagi di sini kolase. Nah, otomatis akan muncul lagi. Nah, pengen lagi yang lain, bisa tambah lagi. Pengen lagi yang lain, banyak banget. Nah, itu. Terus kalau sudah jadi, jangan lupa buat update status, Bapak Ibu ya. Karena kadang tuh kita tuh sukanya ngerekam-ngerekam tapi nggak dipublikasikan. Menu-menuin ini, menu-menuin memori HP, Bapak Ibu. Jadi kalau lebih bagus tuh ngerekam, edit di Canva, diposting. Rekam, edit di Canva, diposting itu akan lebih seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mr. Klik. Ini mungkin terkait dengan Canva Pro. Di sini Ibu sepertinya Ibu April bertanya bagaimana caranya mendapatkan Canva Pro menggunakan email pribadi. Oke, 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 oke. Jadi ada cara untuk mendapatkan Canva Pro dengan email pribadi ya, Bapak Ibu ya. Biasanya itu kalau ketika masuk, nah ini ya.
ketika menggunakan akun pribadi, kita itu perlu mendaftar di, wah, kebetulan kalau ini akunnya sudah ada nih. Saya akan coba pakai akun yang lain, yang tidak pro ya. Yang mana? Nah, coba ini. Nah, di sini akunnya adalah akun baru nih, benar-benar baru ya, Bapak Ibu ya. Ini saya anggap guru, belum pernah dipakai untuk Canva. Nah, untuk yang pertama, biasanya kalau guru baru pertama kali buat itu akan muncul seperti ini keterangannya. Klaim Canva untuk pendidik serta secara gratis. Kemudian banyak ribuan dan yang lain. Nah, ini pilih mulai. Kalau ini benar-benar baru sekali. Nah, yang perlu diisi ketika Bapak Ibu mau gunakan akun edukasi, mau mengajukan akun edukasi, itu perlu mengisi data sekolahnya. Contoh sekolah saya SMP, eh, SMPK Krista Putra Parakan. Nah, alamat sekolahnya dimasukkan. Ini, oke. Wah, ini bisa diisi secara detailnya. Isi nih Pak Ibu ya. Kota Temanggung. Oke. Nah, setelah mengisi datanya semua, ini unggah dokumen yang menunjukkan kualifikasi mengajar. Dokumen ini harus menyertakan ada nama lengkapnya, ada nama sekolahnya, dan tercantum cocok dengan tahun akademiknya. Jadi dokumen itu bisa pakai tanda pengenal sekolah yang dipakai bisa, statusnya misalnya kayak SK bisa, sertifikat pendidik juga bisa. Jadi harus upload memang. Nah, kalau sudah upload, nanti langsung dikirim Bapak Ibu. Kalau sudah kirim, itu nanti akan ada kesempatan sekitar waktu tunggunya 48 jam atau berapa. Sebenarnya kalau ketentuannya itu 48 jam. Saya akan coba ngawur saja ya. Saya kirim ngawur ini, terus saya kirim. Ada keterangannya menunggunya. Nah, 7 hari ternyata. Terima kasih, kami akan segera memeriksanya. Kami butuh waktu untuk memeriksanya. Butuh waktu dalam 7 hari untuk akun ditingkatkan. Nah, itu kalau misalnya kita mau mencoba menggunakan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur login, Bapak Ibu silakan pilih di Canva untuk pendidikan. Nah, di Canva untuk pendidikan ini kita bisa klik dan verifikasikan sebagai guru. Nah, sama seperti tadi. Jadi munculnya adalah muncul seperti tadi. Dan mulai isi, upload datanya dengan benar. Semoga dari Canva langsung disediakan. Karena memang ini salah satu CSR dari Canva yang didedikasikan untuk guru, agar guru-guru itu semuanya dapat akses Canva Pro Edukasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Put. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftarkan akunnya untuk menjadi akun pro menggunakan email pribadi, masa menunggu dari kampanye itu selama 7 hari, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, Mr. Klik, tapi kami akan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Kami tunggu. Karena ini adalah pertemuan ketiga, ya, pertemuan terakhir, jadi maksimalkan pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum dipahami dengan Mr. Klik. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Aviana, apakah bisa membuat barcode di Canva, ya, Mr. Klik? Membuat barcode di Canva ya. Ini untuk keperluan apa ya Bapak Ibu ya? Kalau untuk keperluan seperti ini mending Bapak Ibu pakai bit.ly bisa, atau pakai apa namanya, untuk Monkey QR code juga bisa. Kalau untuk QR code ya, karena ini kalau Bapak Ibu bisa untuk di Canva ini, saya kira untuk mendesain-desain saja yang bisa digunakan. Kalau untuk membuat QR code, Bapak Ibu bisa gunakan pihak ketiga seperti QR code generator bisa, Monkey QR code bisa, atau yang lain seperti itu. Baik. Jadi terkait dengan barcode ini membutuhkan pihak ketiga di Bapak Ibu, karena di Canva ini khusus untuk mendesain terkait dengan lembar kerja ataupun hal yang lainnya. Nah, Sebenarnya mungkin ada Mbak, sebenarnya ada, tapi saya kira kalau untuk apa namanya, untuk eh, yang lebih simpel lagi, nggak usah masuk Canva baru buat itu, ada banyak lah seperti itu. oh, ini lebih mudah berarti begitu ya, Mr. Klik, menggunakan pihak ketiga. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan di room chat.
Sepertinya ini Bapak Ibu sudah ada lagi di sini. Mungkin ini terakhir ya Mister Klik, yaitu terkait dengan apakah ada ketentuan hak cipta atas aset gambar atau video atau audio di Canva? Begitu, Mister Klik. Eh begini, sebenarnya kalau untuk gambar, audit gambar, video itu saya kira untuk ke YouTube itu enggak masalah. Tapi kalau audio bermasalah. Audio akan jadi copyright ketika Bapak Ibu gunakan audio dari Canva terus diupload ke YouTube itu kena copyright. Tapi kalau untuk videonya aman, sampai sekarang aman. Saya juga kadang sering pakai video-video yang ada di Canva, kita upload ke YouTube, upload ke TikTok itu enggak masalah. Tapi kalau untuk uh, audio, nah itu terkena copyright pasti. Jadi jangan gunakan audionya misalnya, oh ini nanti mau saya upload ke YouTube, audionya saya pakai yang punya Canva aja. Jangan Bapak Ibu, hindari karena itu akan terdeteksi copyright seperti itu. Baik, jadi hindari audio untuk terhindar dari copyright. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan pada malam hari ini, barusan adalah pertanyaan dan jawaban yang terakhir pada malam hari ini, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena workshop virtual pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva ini masih akan berakhir hingga tanggal 11 Agustus 2023. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, Bapak Ibu masih memiliki waktu 2 hari lagi untuk menyampaikan pertanyaan yang belum terjawab dan memanfaatkan diskusi interaktif secara maksimal melalui WhatsApp group. Nah, selain itu, kami ingatkan bahwasanya fasilitas akan kami kirimkan di WhatsApp group sehingga Bapak Ibu jangan keluar dari WhatsApp group terlebih dahulu. Sebagai informasi juga, pada bulan Agustus ini Guru Inspiratif Indonesia mengagendakan 3 workshop virtual, yaitu terkait dengan pembuatan lembar kerja inovatif dengan Canva, juga ada pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster, dan juga ada pembuatan animasi pembelajaran dengan Animaker. Nah, selain itu, di Guru Inspiratif Indonesia juga mengagendakan workshop eksklusif, yaitu bimbingan menulis laporan best practice, bimbingan menulis laporan PTK, PTS, PTBK, PTKP, dan juga ada bimbingan menulis buku ber-ISBN yang nantinya juga bisa diterbitkan di penerbit kami, yaitu di penerbit P4I, serta bimbingan publikasi artikel ilmiah yang nantinya akan diterbitkan di jurnal kami juga, yaitu jurnal P4I. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi web kami di guruinspiratifindonesia.com atau Instagram kami di Guru Inspiratif Indonesia. Bagi Bapak Ibu juga bisa stay di grup untuk mendapatkan informasi tiap harinya dari kami. Nah, terakhir kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin memiliki Canva Pro, Bapak Ibu bisa membuat Instagram Story dan men-tag akun IG Mr. Klik di @klikyan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Klik Yan Pradana SPD GRFM atas pemaparan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang telah antusias selama 3 hari. Semoga apa yang kita lakukan selama 3 hari ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.